就想即刻打救你。Halo para bos-bosku yang dermawan, gimana kabarnya? Gimana? Masih suka beli wudut batangan demi batangan? Oke, momen kali ini saya akan membahas sequel dari film Fight Back to School yang sebelumnya sudah saya bahas, dan Fight Back to School yang kedua ini akan mengisahkan perjuangan Chow Sing melawan teroris yang mengancam para siswa di sekolah internasional bernama Adam Smith. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan Chow Sing yang terlihat sedang menunggu mie gelasnya masak sambil membaca majalah dewasa, di mana saat itu dia sendiri sedang melatih para juniornya menyelamatkan seorang sandera. Namun sayangnya para juniornya tersebut tidak sengaja menembak perumpamaan sandera tersebut yang seharusnya mereka selamatkan, di mana akhirnya membuat mereka harus menerima ocehan kasar Komandan Chow Sing. 一位咁天真可愛嘅小妹妹，就咁俾你哋摧殘咗。我有冇話俾你聽有幾多個人質？咁你老虎以為得我一個咯喎？落手未？夠啦，Sir。 Ternyata itu adalah hari terakhirnya melatih mereka karena dikabarkan Chow Sing akan segera dipromosikan menjadi inspektur, yang malah membuat para juniornya tersebut kegirangan karena Chow Sing tidak lagi mengajari mereka. Tak terima dengan perlakuan juniornya yang terlihat sangat senang atas kepergiannya tersebut, Chow Sing pun lantas membalas mereka seperti ini. 我仲開心。 Hingga saat bersama Pamantat, dia masih ketawa ketiwi yang padahal Pamantat sendiri sedang patah hati karena ditinggalkan gebetannya pas lagi sayang-sayangnya. Alasan gebetan Pamantat tersebut meninggalkannya ternyata sangat konyol, yaitu karena Pamantat mengirim fotonya si Chow Sing kepada gebetannya tersebut. 係啊，佢一見到你幅相就以後都唔睬我啦。 Tak lama kemudian, tiba-tiba orang yang ada di meja sebelahnya memarahi seorang pelayan yang membuat jiwa kejantanan Pamantat bangkit karena tak terima dengan orang yang memperlakukan perempuan dengan kasar, di mana hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengannya yang selalu bersikap lemah lembut terhadap wanita. Dan kita anggap saja orang tersebut bernama Sintul. Niat awal Pamantat sebenarnya ingin menghajar si Sintul tersebut, namun karena kondisinya yang mungkin tidak seprima saat masih muda dulu, di mana akhirnya malah Pamantat sendiri yang kena hajar. Dan karena tak tahan lagi, Pamantat pun langsung meminta bantuan Chow Sing. Malah udah kayak Smackdown. 真丟假啊，識着你。 Saat itulah tiba-tiba seorang inspektur wanita mendatangi mereka yang sebut saja Bu Surti, di mana hal tersebut langsung membuat Pamantat jadi gagah perkasa. Singkat cerita, tanpa pernah terpikir oleh Chow Sing, ternyata nasibnya akan seburuk itu karena harapan naik pangkat malah terjun bebas akibat korban dari cinta-cintaan Pamantat dan Bu Surti, di mana Pamantat mendapat perlakuan khusus yang membuatnya bisa bergabung ke dalam tim teroris regional, sedangkan Chow Sing sendiri hanya ditugaskan mengatur lalu lintas jalanan. 你去咗重案組咁，我點啊？ Tunggu posisi yang membuat Chow Sing cukup stres saat itu. Saat menjalankan tugasnya tersebutlah Chow Sing pun kemudian ditabrak pengemudi ngeyel yang ternyata adalah kura-kura Wong bersama teman-temannya. Awalnya Chow Sing tak ingin menilang mereka, namun karena mereka mengejek posisi Chow Sing yang kini menjadi polantas, Chow Sing pun langsung menilang mereka tanpa alasan yang jelas. 同未成年少女發生性行為，我都未。 出立！而家揸住你危險駕駛、企圖謀殺，唔該，信明我真係。收立！收立！自己睇。仔，我咁叫兜踎咩？ Tak lama kemudian Chow Sing pun didatangi Pamantat yang tengah memimpin operasi penyergapan teroris bule di tempat yang tidak jauh dari Chow Sing bekerja tersebut, sekalian memamerkan posisi barunya kepada Chow Sing. 大機師做緊係咁係咁。 喂！ Chow Sing yang penasaran pun lantas mengikuti aksi Pamantat tersebut, namun akhirnya penyergapan itu pun gagal karena Pamantat terjatuh yang membuat pergerakan mereka diketahui.
Ternyata bukan hanya tim Pamantat saja yang sedang melakukan penyergapan di tempat tersebut, karena ternyata ada tim lain selain mereka, yaitu tim mata-mata khusus yang dipimpin oleh sebut saja Komandan Samsul dengan backingannya Inspektur Peter. Dan ternyata Bu Surti juga tidak diberitahu tentang aksi agen mata-mata khusus tersebut yang membuat Inspektur Peter dan Bu Surti bersitegang, yang akhirnya untuk membersihkan masalah tersebut Chow Sing lah yang menjadi korban. Di saat karir Chow Sing yang tengah sekarat tersebut, orang tua Guru Ho malah meminta Chow Sing segera menikahi anaknya, yang membuat Chow Sing gemetaran tak tahu harus ngomong apa lagi. Sedikit saya jelaskan bahwa sebulan setelah sukses menjalani misi penyamaran di sekolah Edinburgh kemarin, ternyata Chow Sing mencari Guru Ho hingga sampai saat ini. Chow Sing pun hanya bisa berterus terang saat itu jika dia belum memiliki uang untuk menikahi Guru Ho, mengingat biaya pernikahan yang tidak sedikit tersebut, apalagi ditambah tetek bengek itu indinya. Tak ingin malu dengan pacarnya tersebut, Guru Ho pun lantas menawarkan tabungannya sendiri untuk biaya pernikahannya dengan Chow Sing dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia dan Chow Sing lah yang menabung uang tersebut. Keesokannya, Pamantat pun kembali mendatangi Chow Sing untuk meminta bantuannya menerjemahkan berkas yang dia terima dari Bu Surti, karena tulisannya ternyata berbahasa Inggris semua. Tanpa diduga, berkas tersebut adalah berkas penanganan kasus teroris mengerikan yang membuat Chow Sing tak habis pikir bisa-bisanya Bu Surti mempercayakan hal tersebut kepada Pamantat. Saat itulah tiba-tiba Peter datang dan menyebut Chow Sing adalah polisi junior yang tentunya tidak pantas berbicara dengan mereka, di mana hal tersebut lantas membuat Chow Sing langsung ngireng dan mengundurkan diri dari kepolisian. Setelah keluar dari kepolisian, ternyata Chow Sing tidak hanya tinggal diam atau hanya menjalani hari-harinya dengan menikmati kopi panas sambil ngudut saja, namun ternyata Chow Sing berniat membuat tim sendiri untuk membasmi teroris tersebut dengan merekrut Kura-Kura Wong dan teman-temannya. Dan setelah mengetahui lokasi target teroris tersebut, yakni Sekolah Internasional Adam Smith yang kelihatannya cukup amburadul, Chow Sing pun langsung mendaftarkan dirinya dan timnya ke tempat tersebut. Namun tak disangka biaya sekolahnya ternyata sangatlah mahal yang membuat Chow Sing sedikit kaget. Namun karena niat yang kuat serta didukung dengan tekad yang luhur, Chow Sing pun ikhlas menyelidiki kasus tersebut. Chow Sing pun kembali kaget karena ternyata tim Samsul sudah lebih dulu menyamar, dan lebih kaget lagi saat melihat kepala guru BP mereka adalah Pamantat sendiri yang sedang menyamar dengan membandrol nama James Bond. Ya? 黑玉，我哋分道將接放。嚟，夠姜你打落嚟啊！嚟，正義無班大佬喺出面夾住啊！晒！ Belum apa-apa di hari pertama sekolah tersebut, Chow Sing malah mengajak ribut dosen mereka saat mengajar yang membuatnya dihukum salib. Saat memajaki Pamantat di sebuah toilet, mereka tidak sengaja mendengar pembicaraan Samsul dan temannya yang sepertinya sangat mencurigakan, karena kolega Samsul tersebut meminta Samsul untuk mengawasi Chow Sing agar tidak mendekati Sandy, di mana ternyata Sandy tersebut adalah teman sekelas Chow Sing. Karena penasaran dengan siapa sosok Sandy tersebut, Chow Sing pun mulai mendekati si Sandy dengan harapan bahwa si Sandy bisa memberinya informasi terkait para teroris yang sedang mengincar sekolah mereka. Ternyata si Sandy malah benar-benar menyukai Chow Sing karena menurutnya Chow Sing terlihat sangat kuat dan misterius. Bahkan saat latihan judo, mereka berdua bukannya bertarung, malah menari-nari seperti ini. Hey! 做咩要跳叉叉？打！ Namun ternyata si Sandy tidak tahu apa-apa tentang para teroris yang akan menyerang sekolah tersebut, dan pasal kolega Samsul kemarin tidak ingin Chow Sing mendekati Sandy hanya karena takut Chow Sing mengajak gabung kakak Sandy yang merupakan preman sekolah. Tapi kemudian kakaknya si Sandy yang bernama Jackie tersebut malah mempacari Kura-Kura Wong, walaupun nyatanya Kura-Kura Wong sering dianiaya. Sementara di tempat lain, para polisi yang mendapat informasi tentang persembunyian para teroris mencoba melakukan aksi penyergapan, namun sepertinya kedatangan mereka sudah lebih dulu bocor, sehingga mereka pun dengan sangat mudah dikalahkan. Sementara itu di sekolah sendiri, Chow Sing pun tiba-tiba dicegat oleh dosennya yang sebut saja Jono karena ingin Chow Sing mengajarinya merayu wanita.
Setelah itu pun Chow Sing didatangi oleh si Sandy yang mengajaknya keluar bersama, dan apesnya saat mereka ingin makan di sebuah tempat malah ketemu dengan Guru Ho yang juga ingin makan di tempat tersebut bersama kedua orang tuanya. Dan saat ingin bersembunyi dari Guru Ho tersebut, ternyata di semua penjuru restoran malah ada rombongan Samsul dan Kura-Kura Wong yang akhirnya membuat Chow Sing duduk di tempat yang salah, di mana ternyata calon mertuanya ada di meja sebelahnya. Tak lama kemudian Sandy pun datang yang ternyata mengenali Guru Ho karena dulunya dia pernah mengajarinya les privat. Awalnya penyamaran Chow Sing tersebut masih selamat sampai akhirnya tiba-tiba Pak Mantat tiba-tiba datang dan membongkar semuanya. Dan diperparah lagi dengan Pak Mantat yang mengatakan bahwa Chow Sing sudah dikeluarkan dari kepolisian dan menghabiskan uang nikahannya untuk modal memata-matai teroris di sekolahnya. Akibatnya Guru Ho pun marah besar dan membatalkan pernikahannya dengan Chow Sing, di mana hal tersebut malah membuat Pak Mantat heran kenapa Chow Sing memarahinya. Keesokannya si Sandy pun ngambekan karena Chow Sing tidak benar-benar menyukainya. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Pak Mantat datang dan menyuruhnya ke kantor kepala sekolah untuk membicarakan sesuatu. Ternyata ada ibu-ibu yang ngaku-ngaku adalah ibunya Chow Sing yang memintanya untuk berhenti sekolah. Hal tersebut pun membuat Chow Sing mempertanyakan keabsahan si ibu tersebut. Apakah memang benar itu adalah ibunya atau bukan? Ibu itu pun mengaku bahwa dulunya dia adalah pelacur kelas menengah yang cukup diminati sehingga lahirlah si Chow Sing karena sempat menjalin hubungan dengan ayahnya. Bukti itu pun diperkuat dengan pengakuan Pak Mantat yang mengenali nama ibunya tersebut saat membawa akte kelahiran Chow Sing. Ternyata itu semua adalah ulah Pak Mantat agar Chow Sing berhenti jadi mata-mata di sekolah tersebut agar tidak mengganggu rencananya. Sebagai seorang teman yang baik untuk Pak Mantat, Chow Sing pun akhirnya mengalah dan dengan sukarela mengundurkan dirinya dari sekolah tersebut. Sebagai bantuan terakhirnya, Chow Sing pun kemudian mengirimkan dana sekolah kepada Pak Mantat untuk memudahkan rencananya. Namun saat itu, Peter juga mendatangi mereka untuk memberikan surat perintah dari Sekretaris Keamanan bahwa Pak Mantat tidak diperbolehkan lagi menangani kasus teroris tersebut karena pasukan khususlah yang seluruhnya akan mengambil alih. Keesokannya, pasukan khusus yang dipimpin oleh Samsul mengawasi para siswa yang saat itu akan merayakan acara Natalan. Tak lama kemudian Samsul melihat Sandy yang berjalan sendirian sehingga dia pun akhirnya mengikutinya yang ternyata sedang patah hati karena ditinggal Chow Sing. Sementara di tempat lain, para teroris ternyata sudah memasuki sekolah tanpa disadari oleh anak buah Samsul dan tiba-tiba anak buah Samsul pun dibunuh satu persatu dan menangkap para siswa. Merry Christmas. Saat disandra itulah, Kura-Kura Wong kemudian menghubungi Chow Sing untuk meminta bantuan yang saat itu dia sendiri sedang tidur pulas. Mendengar pasukan khusus yang sudah dikalahkan, Chow Sing pun lantas menemui mantan juniornya dulu dan memaksa memimpin sendiri para juniornya tersebut walaupun itu melanggar aturan kepolisian. 一切後果由我負責，信唔信我？ Yes, sir. 第3中隊 ABC Unit 立即出發。 Sementara di sekolah sendiri, keberadaan Samsul dan si Sandy akhirnya diketahui oleh para teroris yang membuat Samsul harus menderita luka tembakan karena melindungi Sandy. Saat terpojok itulah, tiba-tiba Pak Mantat muncul dengan gaya Terminatornya yang cukup keren dan langsung menghajar para teroris-teroris tersebut. Aksi Pak Mantat tersebut ternyata berhasil menyelamatkan Kura-Kura Wong dan teman-temannya termasuk si Jono. Namun bodohnya Pak Mantat malah meledakkan terowongan tersebut di mana dia sendiri belum keluar yang akhirnya membuatnya dikepung oleh para teroris. Sementara itu, Chow Sing dan timnya akhirnya sampai ke tempat tersebut dan segera menyerang para teroris untuk menyelamatkan para sandera. Namun selama menyusuri ruangan sekolahan, mereka tidak menemukan di mana Pak Mantat berada yang membuat Chow Sing sangat khawatir.有冇發現啊？好啊，所有課室都搜查過啦。 呢
Hingga akhirnya sampailah mereka di tempat terakhir, yaitu ruangan mesin, di mana mereka tiba-tiba diserang oleh sisa para teroris yang menyebabkan satu anak buah Chow Sing tertembak. Chow Sing pun menyuruh anak buahnya itu untuk segera menyelamatkan pasukan yang terluka tersebut dan mencoba menyerang para teroris sendirian yang membuatnya cukup kewalahan. Namun Chow Sing ini cukup pintar dan kemudian berhasil menghabisi mereka. 屬你班仆街！ Namun ternyata masih ada satu orang yang tersisa, yakni bosnya para teroris yang saat itu sedang menyandera Pamantat. Because I want you to turn around. Bos teroris tersebut pun kemudian menembak Chow Sing saat dia tengah berbalik, namun siapa sangka Chow Sing berakting seakan dia bisa menangkap peluru tersebut, yang membuat bos teroris itu sempat kaget. Saat lengah itulah Chow Sing pun lantas menendang pistolnya dan kemudian membunuhnya. Wah, 你頭先呃人嘅咋？ Sehingga cerita Chow Sing pun akhirnya diterima kembali di kepolisian, bahkan dia akan segera dipromosikan menjadi kepala inspektur atau komisaris karena aksi beraninya tersebut. 叫白車啦！ Keesokannya Chow Sing pun tampak bahagia sekali dengan membawa setangkai bunga untuk menemui Guru Ho. Namun tanpa terpikir olehnya, ternyata Guru Ho sudah pacaran dengan si Jono yang pernah dia ajari cara merayu wanita. 我大膽咗好多噶咯喎！呢條粉腸叫我長腳，邊個叫我打邊個？ Tamat ending yang kurang mengasingkan. Oke bosku, terima kasih sudah mampir. Semoga kalian suka dengan rekap film kali ini, dan pesan saya adalah jangan pernah semangat, teruslah mengabdi, teruslah berbuat baik walaupun saat itu kamu benar-benar terpuruk. Karena setiap kebaikan yang kita perbuat akan kembali lagi kepada kita berlipat ganda. Saya pamit undur diri dulu karena dari tadi belum ngopi, dan sampai jumpa lagi di rekap film selanjutnya.